bless you. Psalms 45. Kita buka Alkitab pada Mazmur 45. Mazmur 45. You want to read the whole psalm or you get somebody else to read it? Siapa yang punya suara bagus, suara keras? Maju ke depan. Menghadap jemaat dan baca seluruh Mazmur 45. Yang berikut nyanyian pada waktu pernikahan raja. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu Bunga Bakung dari Bani Korah, nyanyian pengajaran, nyanyian kasih. Hatiku meluap dengan kata-kata indah, aku hendak menyampaikan sajakku kepada raja, lidahku ialah pena seorang juru tulis yang mahir. Engkau yang terelok di antara anak-anak manusia, kemurahan tercurah pada bibirmu, sebab itu Allah telah memberkati engkau untuk selama-lamanya. Ikatlah pedangmu pada pinggang, hai pahlawan, dalam keagunganmu dan semarakmu. Dalam semarakmu itu majulah demi kebenaran, peri kemanusiaan dan keadilan. Biarlah tangan kananmu mengajarkan engkau perbuatan-perbuatan yang dahsyat. Anak-anak panahmu tajam, menembus jantung musuh raja. Bangsa-bangsa jatuh di bawah kakimu. Takhtamu kepunyaan Allah, tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allah, Allahmu, telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan, melebihi teman-teman sekutumu. Segala pakaianmu berbau mur, gaharu dan cendana. Dari istana gading permainan kecapi menyukakan engkau. Di antara mereka yang disayangi terdapat putri-putri raja. Di sebelah kananmu berdiri permaisuri berpakaian emas dari Ofir. Dengarlah, hai putri, lihatlah, dan sendengkanlah telingamu. Lupakanlah bangsamu dan seisi rumah ayahmu. Biarlah raja menjadi gairah karena keelokanmu, sebab dialah Tuanmu. Sujudilah kepadanya. Putri Tirus datang dengan pemberian-pemberian. Orang-orang kaya di antara rakyat akan mengambil muka kepadamu. Keindahan belaka putri raja itu di dalam. Pakaiannya berpakaikan emas. Dengan pakaian bersulam berwarna-warna ia dibawa kepada raja. Anak-anak darah mengikutinya, yakni teman-temannya yang didatangkan untuk dia. Dengan sukacita dan sorak-sorai mereka dibawa, mereka masuk ke dalam istana raja. Para bapa leluhurmu hendaknya diganti oleh anak-anakmu nanti. Engkau akan mengangkat mereka menjadi pembesar di seluruh bumi. Aku mau memasukkan namamu turun-temurun. Sebab itu bangsa-bangsa akan bersyukur kepadamu untuk seterusnya dan selamanya. Amin. Amen. In this Psalms, there are three personalities in particular I would like to focus on. Di dalam Mazmur ini ada 3 hal yang kita mau belajar bersama hari ini. Who can tell me these three personalities? Ada 3 kepribadian di dalam Mazmur ini. Ada yang tahu 3 oknum, 3 kepribadian di dalam Mazmur ini? One person in particular? Ada seorang Raja. King. king. The king. Who's the king? Siapa yang raja? Siapa yang merupakan raja?
pengantin laki-laki dan pengantin perempuan dan Allah. Bride and the groom. Who are the bride and who is the groom? Siapa yang pengantin laki dan perempuan? Siapa pengantin laki-laki, siapa pengantin perempuan? Christ and the church. Very good. Bravo. Yes. Kristus dan gerejanya. We'll see. This is the prophetic psalm. Inilah suatu mazmur nubuatan, satu nubuatan mazmur. And to understand who is he talking about, the first person mentioned in the psalm is the Lord Jesus Christ himself. Jadi kepribadian atau oknum pertama yang disebut di dalam mazmur ini adalah Tuhan Yesus sendiri. It talks about Jesus' second coming to execute judgment against his enemies. Ini bicara tentang kedatangan kembali Tuhan Yesus untuk mengadili musuhnya. Read from verses 3 to 5 and compare that with Revelations chapter 19. Kalau ayat 3 sampai 5 kita membandingkan dengan Wahyu 19. Wahyu 19. You want me to read it? If you like to read from 3 to 5. no, chapter 19, Of Revelation. You talking about Revelation now. Revelation chapter 19, Wahyu 19. Wahyu 19 verse 11. ayat 11. Wahyu 11 ayat 11. Lalu aku melihat surga terbuka. Sesungguhnya ada seekor kuda putih dan dia yang menungganginya bersama, yang setia dan yang benar. Ia menghakimi dan berperang dengan adil. Continue to verse 16, please. 12. Dan matanya bagaikan nyala api, dan di atas kepalanya terdapat banyak mahkota, dan padanya ada tertulis suatu nama yang tidak diketahui seorang pun kecuali ia sendiri. Ayat 13. Dan ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah, dan namanya ialah Firman Allah. 14. Dan semua pasukan yang di surga mengikuti dia. Mereka menunggang kuda putih dan memakai lenan halus yang putih bersih. 15. Dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam yang akan memukul segala bangsa. Dan ia akan menggembalakan mereka dengan gada besi, dan ia akan memeras anggur dalam kilangan anggur, yaitu kegeraman murka Allah yang maha kuasa. 16. Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala raja dan Tuhan di atas segala tuan. 16. So we see here Jesus Christ coming again on a horse with the armies of heaven to render judgment against his enemies. Di sini kita melihat Yesus datang di atas kuda putih untuk mengadili musuhnya. And that agrees with what we read in verses 3, 4, and 5. Dan itu ya sama dengan tadi kita baca dalam Mazmur itu ayat 3 sampai 5. So this prophetic psalm of the second coming of Jesus
to judge his enemies. Mazmur itu merupakan satu mazmur yang bernubuat tentang kedatangan Kristus dan Kristus yang akan mengadili musuhnya. So, and verses 6 and 7 and in Psalm 45. Kembali ke Mazmur 45. Mazmur 45. Verses 6 and 7 in particular. Ayat 6 dan 7. Anak-anak panahmu tajam, menembus jantung musuh raja. Bangsa-bangsa jatuh di bawah kakimu. Ayat 7. Reveal Takhtamu kepunyaan Allah, tetapi untuk seterusnya dan selamanya. Dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. These verses describe Jesus as the King of glory. Jadi ayat-ayat ini menggambarkan Tuhan Yesus sebagai Raja kemuliaan As God Almighty, dan Allah yang Maha Kuasa, which compared with the verses in Hebrews chapter 1, yang mempunyai hubungan dengan Ibrani 1 verses 8 and 9. ayat 8 dan 9. Somebody read Hebrews 1, 8 and 9. Hebrews 1 8 dan 9. Tolong seorang baca Ibrani 1 ayat 8 dan ayat 9. Ibrani pasal 1 ayat 8 dan 9. Tetapi tentang anak ia berkata, tahtamu ya Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allah Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan melebihi teman-teman sekutumu. So, the first personality we see in the psalm Jadi di Mazmur ini kepribadian yang pertama yang kita saksikan is the Lord Jesus Christ, adalah Tuhan Yesus Kristus, fully revealed in the scriptures. dinyatakan di dalam kitab suci. But he here is described not as the who came first time as a savior, Tapi digambarkan di sini bukan datang sebagai juru selamat di kota Bethlehem, who is coming again as a judge. tapi dia akan datang kembali kali kedua sebagai hakim, Who reveals him now as God Almighty, dan di sini dinyatakan sebagai Allah yang Maha Kuasa, but also reveals him as the bridegroom. tetapi juga sebagai pengantin laki-laki. And we read in verses 8 and 9 ayat 8 dan 9 of Psalm 45. Mazmur 45 ayat 8 dan 9. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan, melebihi teman-teman sekutumu. Ayat 9. Segala pakaianmu berbau mur, gaharu dan cendana. Dari istana gading permainan kecapi menyukakan engkau. And 10 and 11 also. Ayat 10. Di antara mereka yang disayangi terdapat putri-putri raja. Di sebelah kananmu berdiri permaisuri berpakaian emas dan ofir. 11. Dengarlah, hai putri, lihatlah dan sendengkanlah telingamu. Lupakanlah bangsamu dan seisi rumah ayahmu. So the second person we see here, second personality is the queen. Jadi kepribadian yang kedua, oknum kedua yang kita lihat di dalam Mazmur ini adalah ratu. So the king, the judge, the bridegroom is Jesus. Jadi yang oknum yang pertama yang mengadili adalah Yesus. Who is the queen? Siapa yang ratu? Yang ratu siapa? Church. The church is the bride of Christ. Jemaat gereja merupakan pengantin wanita. Now we see the queen clothed in gold of Ophir.
Dan kita baca tentang ratu menggunakan pakaian luar biasa indahnya. This is symbolizing the glory of God. She's clothed with glory now. Ini menggambarkan, melambangkan kemuliaan Allah pada gereja Tuhan. So this bride, this church is exhorted to consider, incline her ear to forget also her own people and her father's house. Jadi ini pengantin wanita itu gereja dipuji dan dijelaskan di dalam ayat-ayat tadi. So I am no longer Jordanian. My wife is no longer Argentinian. We belong to a new kingdom. Jadi saya bukan lagi berwarga negara Jordanian, istri saya bukan lagi Argentinian, tetapi kita berdua merupakan anak-anak Tuhan. Kita sudah masuk keluarga warga negara surga. We admonish to forget my people Dan kita harus lupakan yang kemarin. and forget my father's house. Dan harus lupa keluarga kami. And let no one nothing come between me and my beloved. Supaya tidak ada sesuatu apapun antara saya dengan Tuhan. And they complete the exhortation. So shall the king greatly desire your beauty, for he is your Lord. Worship him. Bagus. In verse 11. Ayat 11. Dengarlah, hai putri, lihatlah dan sendengkanlah telingamu. Lupakanlah bangsamu dan seisi rumah ayahmu. So, like Jesus said, if you love father or mother more than me, you don't deserve me. Yesus juga mengajar dalam perjanjian baru, kalau kita lebih sayang pada keluarga, lebih sayang pada ayah ibu, maka kita tidak layak disebut anak So Tuhan. he said, forget your people, forget your father's house, and the king will greatly desire your beauty. Dan kita hanya fokus, hanya ikut dan menyerahkan diri pada Tuhan di atas segala-galanya. Kalau perlu kita lupakan, kita punya latar belakang. Now, who remembers what we learned the first session here? Siapa yang masih ingat apa yang kita belajar jam pertama dalam seminar? About the overcomers, Tentang mereka yang menang, who is in heaven, yang di surga. with Jesus on thrones. Yang menang di surga bersama Tuhan memerintah di atas takhta. Anyone remember the first Ada session? yang ingat jam pertama? Nobody? Diberikan mahkota. Wearing a crown. Yeah, but do you remember what we learned the first day? Apakah saudara ingat apa yang kita belajar jam pertama dari seminar? Ingat atau semua sudah lupa? You remember? Raise your hand. How many people remember? Yang ingat tolong angkat tangan. Yang ingat jam pertama. Ajaran jam pertama. And the rest don't remember? Well, I only trust you, Lord, for the results. You see, there's a deception. People thinking that everybody in the church are going to be raptured when Jesus comes again. Ada sesuatu ajaran palsu. Ada orang pikir bahwa semua orang yang namakan diri Kristen, yang anggota gereja, akan bersama Tuhan di surga. And if somebody here does not remember or was not here, Dan mungkin ada yang saudara-saudara yang tidak ikut jam pertama, please find someone who was and who made notes. dan yang tidak ada di sini jam pertama, tolong hubungi mahasiswa dan dapat tulisan mereka untuk catat. Karena itu pelajaran penting juga yang jam pertama. Ask him to share with you the truth of the scriptures. Supaya mahasiswa yang ambil catatan bisa bagi sama saudara catatannya tentang jam pertama. So therefore, not everyone in the church is really the bride of Christ. Jadi tidak semua dalam gereja
merupakan pengantin wanita bagi Kristus. The bride of Christ is pure and holy, sanctified, without blemish, without spot, without wrinkle. Pengantin wanita Kristus merupakan orang yang sudah dibasuh, sudah dijadikan bersih dengan darah Kristus. And we showed that how the true church, the overcomers, raptured before that great tribulation. Dan kami belajar sesi pertama bahwa yang benar, orang yang menang telah terangkat ke surga sebelum kesengsaraan besar terjadi di dunia. Those who repented and overcame before Jesus came to rapture them. Yang bertobat dan yang menang diangkat oleh Tuhan masuk surga. And we saw great multitude without number raptured also in heaven, but they are taken out of great tribulation. Kemudian kita belajar tentang kelompok kedua yang lewat sengsara besar di dunia, mereka pun bertobat dan mereka juga terangkat ke surga. And we saw the difference between the two groups. One group was sitting on thrones with crowns and white raiment. Dan kita lihat perbedaan antara dua kelompok. Yang pertama, memerintah bersama Kristus, duduk di atas takhta, mempunyai mahkota emas. And we saw a greater group, greater number of people, nobody can number, that were only standing, no thrones, no crowns, only white robes and palms. Dan kita lihat kelompok yang kedua, yang juga masuk surga, tapi mereka berdiri, tidak duduk di atas takhta, tidak punya mahkota emas, mereka berdiri dan melayani Tuhan siang malam. And this is what Bible says, came out of great tribulation. Dan Alkitab katakan mereka keluar dari kesengsaraan besar yang terjadi di dunia. Having washed their robes and made them white by the blood of the Lamb. Dan mereka dibasuh oleh darah Kristus yang telah menyucikan mereka dari dosa. So the first group repented, overcame, and received their rewards. Jadi kelompok yang pertama, mereka menang, mereka diberi mahkota emas dan memerintah bersama Kristus. And the other group have no rewards, but repented during great tribulation and washed their robes with the blood of the Lamb. Dan kelompok yang kedua tidak terima pahala seperti kelompok pertama. Mereka pegang palem di tangannya dan mereka melayani Tuhan siang dan malam. One group will reign with Jesus. Satu kelompok pertama memerintah bersama Kristus. And the other group will be serving. Dan kelompok yang kedua hanya melayani. Now we go back to Psalm 45. Jadi kita kembali ke Mazmur 45. The three personas we focus on. Ada tiga kepribadian yang kita bicara tentang tiga oknum. The King of Glory. Yang pertama Raja Kemuliaan. The bridegroom. Yang merupakan pengantin laki-laki. Who is Jesus. Itulah Yesus. And the bride, the queen, who reigns with the king. Kemudian yang kedua merupakan ratu, pengantin wanita dari Tuhan Yesus. Maybe you can be without it. It's whistling. It's whistling. So the queen reigns with the king. Jadi ratu memerintah bersama raja. This is the true church of the overcomers. Inilah gereja yang benar, yang menang. The true bride of Christ. Betul-betul pengantin wanita dari Kristus. So we saw the king, the bridegroom. Jadi kami melihat raja atas segala raja. And now we see the bride. Dan sekarang yang kedua di dalam Mazmur 45 kita melihat pengantin wanita. Who can tell me the third group, the third personality? Sekarang kita mau bicara tentang oknum yang ketiga. Siapa tahu oknum ketiga di dalam Mazmur ini? Mazmur 45. Oknum yang ketiga.
45 ayat 14. Who's the third personality, the third group? Siapa yang kelompok ketiga, oknum ketiga dalam Mazmur ini? Ayat 14. Okay. In the Middle East, Di dunia kami di Asia pertengahan Asia, normally you have the bridegroom, ada pengantin pria laki-laki, you have the bride, ada pengantin wanita, and you have the bridesmaids, the virgins. kemudian ada yang seorang putri yang membantu pengantin wanitanya. You have the same thing in Indonesia or no? Di Indonesia juga demikian dalam acara pernikahan. Sometimes. So here we have the bridegroom, the bride, and the third group are the virgins. Jadi ada 3 kelompok di sini, pengantin pria, pengantin laki-laki, Kristus, pengantin wanita, yang kedua itu jemaat, dan yang ketiga itu putri-putri, perawan-perawan. Open to Matthew 25. Tolong buka Matius 25. You know, in a wedding, you have the bride, the bridegrooms, the virgins, but you also have the guests, you have the servants. Ya, di dalam acara pernikahan tentu ada pengantin laki-laki, pengantin wanita, ada perawan-perawan yang membantu pengantin wanita, kemudian ada tamu, para tamu. And in chapter 25 of Matthew, Dan di dalam Matius 25, Jesus talking about the virgins, 10 virgins. Yesus bicara tentang 10 gadis. And many think he's talking about the church. Dan banyak orang berpendapat bahwa Tuhan bicara tentang gereja. I'm going to present to you that he's not talking about the church, the bride. Tapi saya mau menjelaskan pada saudara-saudara bahwa di sini Tuhan Yesus tidak bicara tentang gereja. I'm going to show you that still in the church there are people who are not wholly devoted to Jesus as a bridegroom and preparing themselves as a bride. Jadi saya akan memperlihatkan bahwa di dalam gereja tidak semua orang yang berkenan, hidupnya berkenan kepada Tuhan. But here I will show you that there's another group in the church Jadi ada 2 kelompok dalam gereja. who are not really the bride of Christ, preparing their hearts for His coming. Sebagian dari anggota gereja tidak sungguh-sungguh merupakan pengantin wanita yang menantikan kedatangan Kristus ke dunia ini, To be found by Him in purity and holiness. dan tidak hidup dalam kekudusan. But there's another group, we should call them the virgins. Kontra. Another group, we should call them the virgins. Jadi satu kelompok namanya perawan-perawan. Some of them are wise, Ada yang punya hikmat, but not the bride. ada juga yang bodoh. And the others are foolish. Jadi yang pertama punya hikmat, yang kedua dibagi 2, yang kedua ada 5 yang bodoh. Disebut bodoh dalam Alkitab. And I will show you now to focus on the Word of God to understand what I'm saying. Jadi kami mau belajar tentang 2 kelompok ini dari firman Tuhan. And Jesus says in 25, the kingdom of heaven is likened unto 10 virgins which took their lamps and went forth to meet the bridegroom. Ayat pasal 25 ayat 1. Pada waktu itu kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Verse 1. And 5 of them were wise and 5 were foolish. 5 di antara bodoh dan 5 bijaksana. They that were foolish took their lamps and took no oil with them. Gadis-gadis yang bodoh membawa pelitanya tapi tidak membawa minyak. But the wise took oil in their vessels with their lamps. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam
budi-budi mereka, Now, buli-buli mereka. now focus on verse 5. Ayat 5, tolong perhatikan. While the bridegroom tarried, they all slumbered and slept. Tetapi mereka semua lalu tertidur. Who slept? Siapa yang tidur? Orang yang foolish? Hanya bodoh? Oh, semua tertidur. Slumbered and slept. Here's the key word. Ini ada satu kata kunci. Now here's the challenge. Ini merupakan tantangan. The bride Pengantin laki-laki, mempelai laki-laki, in love with her bridegroom, sangat mengasihi pengantin wanitanya waiting for his coming. dan menunggu kedatangannya. When she sleep like the others, Apakah dia juga ikut tidur seperti yang lain? Apakah pengantin mempelai wanita juga ketiduran? no. Bukan. And this is what Paul talks about the church of the Thessalonians. Dan di dalam Tesalonika, Rasul Paulus menjelaskan tentang hal ini. And Paul calls it a model for the others. Dan Rasul Paulus jelaskan tentang kelompok itu. In 1 Thessalonians chapter 5, 1 Tesalonika pasal yang kelima. 1 Tesalonika pasal yang kelima, please read from verse 2 to verse 8. ayat 2 sampai ayat 8. 1 Tesalonika pasal 2 pasal 5 ayat 2. Karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan. Seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin, mereka pasti tidak akan luput. Tapi kamu, saudara-saudara, kamu hidup, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak orang dan anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Nah, sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sabar. Sebab mereka yang tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk waktu malam. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju silakan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Amen. So, we see here the bride of Christ is different than the virgin. Jadi mempelai wanita dari Kristus itu tidak sama dengan putri-putri. The bride of Christ does not sleep like others. Jadi mempelai wanita tidak tidur seperti putri-putri. She does not compromise and sleep spiritually. Dia tidak kompromi dan tidur. Remember we were talking about being sober earlier? Tadi kita belajar bahwa kita harus waspada And to guard our hearts dan kita harus jaga hati kita and not sleep spiritually but stay sober and vigilant. dan kita harus selalu waspada, jangan sampai ketiduran secara rohani. And we learned in previous sessions how to overcome the flesh and crucify the flesh. Dan kita sudah belajar dalam jam-jam kemarin bahwa kita harus waspada, kita harus menang. Use the power of the cross against the flesh and the heart of the flesh. Kita menggunakan salib Kristus untuk mengalahkan perbuatan-perbuatan daging. So
So apply the power of the cross against the world and things of the world. Baik kita gunakan kuasa salib untuk menentang, melawan terhadap urusan segala dunia, hal-hal duniawi. So apply the cross against self, to die to ourselves. Dan kita harus mati terhadap keakuan, mati terhadap diri. To be crucified with Christ, no longer us to live, but Christ lives in us. Baik kita tersalib bersama-sama Kristus, supaya bukan aku lagi yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. And today I want to see the purity in heart of God. Dan hari ini kita bicara tentang hati, supaya hati kita berkenan, menyenangkan hati Tuhan. The heart that is pure in His name. Supaya dengan hati kita memuji nama Tuhan. The heart will be rules supreme. Supaya hati kita dikuasai oleh Tuhan. And not be guarding with diligence for our heart. Supaya kita bertekun dan sungguh-sungguh dalam hati kita menyembah Tuhan. To keep sober and diligent. Supaya kita selalu waspada dan bertekun. And not sleep so that enemy can sow his seed. Jangan sampai ketiduran sehingga musuh datang mencuri dari kita. So we see here 5 foolish virgins, 5 wise virgins, but they all slept. Jadi tadi kita baca tentang 10 putri, 5 yang bijaksana, 5 yang bodoh, tapi semua ketiduran. So Paul says to the church, the real church, the bride of Christ, don't sleep like others. Rasul Paulus menegur kita di Tesalonika supaya jangan kita ketiduran. Don't sleep like others, because you know when Jesus is coming. Jangan tidur seperti orang lain. Kita harus tahu kapan Tuhan datang. No one knows the day and the hour. Tidak ada yang tahu, tapi kita harus siap senantiasa untuk kedatangan Tuhan. He will come like a thief in the night. Tuhan akan datang sebagai pencuri pada malam. So only the bride will be waiting. Hanya mempelai wanita yang menunggu kedatangan mempelai laki. Only the bride will be no adulteress. Jadi pengantin wanita bukan tidak terlibat perzinahan. She does not sleep like others. Dia tidak tidur seperti yang lain-lain. She does not make friendship with the world. Dan dia tidak bersahabat dengan dunia. She does not compromise with sin. Dia tidak berkompromi dengan dosa. She does not live for herself. She does not live for herself. Dia pengantin mempelai wanita tidak mengambilkan diri sendiri dan hidup bagi kepentingan pribadi. She lives for him who loves her, gave himself for her. Pengantin mempelai wanita hanya hidup untuk mempelai laki-laki. She is wholly devoted to him. Penyerahan total kepada mempelai laki-laki. Keeps her clothes pure, Dan bajunya putih bersih, undefiled. tidak ada yang najis. So, at verse 6 of chapter 25, Kembali pada Matius 25, and at midnight there was a cry, and behold, a bridegroom comes going out to meet him. Verse 6. ayat 6. Waktu tengah malam, terdengarlah suara yang berseru, mempelai datang, song-songlah dia. And verse 7. Then all those virgins arose and trimmed their lamps. Ayat 7. Gadis-gadis itu pun bangun, semuanya, lalu membereskan pelita mereka. All had to trim their lamps. Semua sibuk membereskan lampunya, pelitanya. So, beloved, Kekasih-kekasih dalam Tuhan, what are you? bagaimana keadaan kita? Are you the bride of Christ? Apakah kita merupakan mempelai wanita Tuhan Yesus? Are you a wise virgin? Apakah kita merupakan Or orang putri yang penuh hikmat? are you a foolish virgin? Atau kita gadis yang bodoh? You choose what you want to be. Kita harus pilih. Kita maunya apa? Mau menjadi gadis yang bijaksana atau kita hidup seperti gadis yang bodoh? God is no dictator. Tuhan bukan diktator. He loves us freely. Tuhan mengasihi kita semua He wants to choose, wants him back freely. dan Tuhan rindu
supaya kita memilih kembali dan mengasihi Dia. He is holy, committed, and devoted to us. Tuhan sungguh kudus, maha kuasa, mengasihi kita, And we choose to be holy, devoted, and committed to Him. dan kita juga boleh memilih menghidupkan hidup yang kudus, suatu hidup yang penyerahan penuh pada Dia. You choose. You like to live for yourself? Kita harus pilih mau hidup bagi diri sendiri, You seek your selfish desire? untuk mencari kepentingan pribadi, You seek to live like the world? untuk kita hidup seperti dunia hidupkan, You enjoy playing with sins? main-main dengan dosa, It's your choice. pilihan kita. You want to be on life? Kita mau merupakan mempelai wanita untuk Tuhan, You want to reign with Christ? apa kita mau memerintah bersama Kristus, You want to be clothed with the glory of God? apakah kita mau mengenakan baju putih. Today is your choice. Hari ini kita boleh memilih To start walking in purity and holiness. supaya kita berjalan di dalam kekudusan, To start to repent of all the separations from God. supaya kita bertobat dan meninggalkan segala-galanya yang memisahkan kita dari Tuhan. To choose to live pure, sanctified life to Jesus. Supaya kita memilih menghidupkan suatu hidup yang kudus, yang berkenan pada Tuhan. What do they mean by sanctified? Apakah maksud firman Tuhan tentang menguduskan? Sanctified means separated. Dikuduskan berarti dia terpisah. Separated from sin for Jesus. Terpisah dari dosa, hidup untuk Tuhan. Separated from the world for Jesus. Terpisah dari dunia, hidup untuk Kristus. Separated from the lust of the flesh for Jesus. Terpisah dari perbuatan daging dan hidup untuk Tuhan. Separated from all impurities for Jesus. Terpisah dari segala yang najis, hanya hidup bagi Kristus. To be a bride, pure and holy, waiting for a bridegroom. Menjadi mempelai wanita, kudus, menunggu kedatangan mempelai laki-laki. That she refuses to defile herself Dan mempelai wanita ini tidak mau menajiskan diri. with anything or anyone. Dengan siapapun juga tidak mau menajiskan She diri. knows her bridegroom is coming for her. Dan dia tahu bahwa mempelai lakinya akan datang. And she's ready for him. Dan dia bersedia, dia siap untuk kedatangan mempelai laki-laki Kristus. This is the purpose of the seminars. Inilah maksud seminar ini, To teach you the Word of God. untuk kita belajar firman Tuhan, To teach you the ways of God. kita belajar jalan Tuhan, To equip you how to overcome. kita diperlengkapi supaya kita menang, To prepare you as a bride for the true coming of the Lord Jesus Christ. mempersiapkan diri, menghidupkan diri yang kudus, menunggu kedatangan mempelai laki-laki Kristus. Jesus Christ is coming back very soon. Yesus Kristus akan datang kembali dengan segera. How will you find when he comes back? Bagaimana dia menemukan saudara waktu dia datang? Are you ready for his coming? Apakah kita siap untuk kedatangannya? Amen. I pray the Father, every one of us, Saya berdoa pada Tuhan supaya setiap saudara will be found ready for the soon coming of Jesus. ditemukan siap pada waktu Tuhan datang. Amen. Amin. Amen. Let's stand up. Mari kita berdiri. I choose to live wholly devoted to you. Saya memilih menghidupkan hidup yang kudus. In all purity and holiness. Hidup dalam kekudusan. I choose to be a bride. Saya memilih untuk menjadi mempelai wanita. I give my heart wholeheartedly to you, fresh and anew. Saya menyerahkan hatiku kepada Tuhan.
I surrender completely to you. Dan menyerahkan diriku secara lengkap, total pada Tuhan. Afresh and anew, I commit myself to you. Dan sekali lagi saya mempersembahkan diriku kepadamu ya Tuhan. In full dedication and consecration unto you. Dengan satu penyerahan total pada Tuhan. Holy Spirit, help me. Roh Kudus tolonglah saya. Prepare me. Prepare me. Tolong menyediakan aku Tuhan. As a true bride of Christ. Supaya saya merupakan pengantin wanita yang sungguh-sungguh. And I thank you, Father, in Jesus' name. Terima kasih Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Amen. Amin. You can take a break up. Istirahat.